Jadi kalau di qiraah sab'ah itu diantaranya ada Yakub, dan kalau di keterangan di sini Abu Amr. Jadi ada qiraah Abu Amr dan Yakub itu tanpa alif, berarti langsung wa'id, wa'ad. Nah, pendek. Kalau kita qiraahnya ikut hafaz, Quran yang di Indonesia itu ikut hafaz itu panjang, wa'id, wa'ad. Nah, janji sapa ingsun Musa ing Nabi Musa arba'ina ing 40 apane lailatan wengine. Nukti aweh sapa ingsun Allah niki aweh sapa ingsun hu ing Musa indang kita ihan nalika tutuke arba'ina lailah aweh atau rota ing Taurat litak malu supaya ngamal sapa sira kabeh Bani Israel ngamal biha kelawan Taurat. Sumat takhatum nuli ngalap sapa sira kabeh al ijla ing pedet emas. Nah, ini mulai cerita itu apa itu sapi alladzi sogo kang nyetak hu ing alladzi laku maring sira kabeh sapa Asamiri Musa Asamiri ilahan ing dadi pangeran mimbadihi saking sakwise Musa ai ba'da dihabihi tegese sakwise lumone Musa ilami adina maring janji kita. Padahal wa antum halu tawi sira kabeh iku dolimuna padha dolim sira kabeh bitikhadihi kelawan ndadekake ijel pedet emas tadi ndadekake ijel liwat ikum krono ndadekake sira kabeh al ibadata ing nyelehake wat ikum nggih nyelehake sira kabeh al ibadata ing ibadah fi ghairi mahaliha. Summa afauna nuli ngapura sapa ingsun Allah angkum saking sira kabeh mahauna tegese nglebur sapa ingsun dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Nah niki sebelum saya terangkan maksudnya, jadi ada istilah afwun, ada istilah maghfirah. Beda nggih. Kalau bahasa kamusnya sama, artinya ampunan. Allahumma gfir, kalau pakai kata ghafaro yaghfiru ghufronan, Allahumma gfir, istighfar, astaghfirullah. Jadi kalau ghafaro itu dosa yang apa itu yang belum diputuskan itu kesalahan. Nah, jadi istilahnya belum sampai kecatat sebagai dosa, itu minta diampuni, itu pakai bahasa ghafaro. Istighfar kalau istilah jenengan. Njaluk ngapura itu berarti ngapura yang dosa yang belum tercatat sebagai dosa. Tapi kalau fa'fu anni, afun, bahasa afun itu untuk dosa yang sudah dianggap sebuah kesalahan, sudah dicatat. Nah, ini benten memang beda. Jadi ada kesalahan yang tidak dicatat, belum dicatat sebagai kesalahan. Lah itu nanti minta ampunnya pakai redaksi kata ghafaro. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat atau astaghfirullah Allahumma gfir wali walidayan itu. Terus kalau afun itu melebur. Jadi yang sudah tercatat salah kita minta untuk dilebur, di cancel. Itu pakai afun. Nah, kalau yang di sini summa afauna angkum. Jadi berarti maksudnya begini. Nah, ini mulai masuk pada makna. Jadi maksudnya di ayat ini kita diterangkan bahwa hei Musa, ingatlah ketika aku itu janji kepadamu Musa untuk memberi kitab Taurat, tapi syaratnya kontirakat 40 hari. Oke. Jadi ini pengumuman bagi kita ini. Jadi jenengan lek pengen tirakat, iku umumnya iku dibatasi 40 hari. Nah, mungkin yang sepuh-sepuh niki pernah lah diijazai wiritan atau tirakat 40 hari. Nah itu sama seperti Nabi Musa itu juga disuruh Allah sebelum menerima Taurat itu kontirakat 40 hari. Maksudnya meninggalkan uzlah, istilahnya kita uzlah. Uzlah itu nyepi. Saya itu pernah dulu diajak sowan mama saya itu ke Mbah Maimun. Di sana pas ada tamu curhat tentang salah satu kiai yang mak jelas lah. Jadi kan ya enek ae kiai sing rada balelo ya enek. Lah itu saya juga sebagai tamu saat itu. Lah itu Mbah Yai Maimun Zubair itu dawuhnya syarat kiai itu kudu humul. Humul itu nyepi, menyendiri. Jadi nggak usah menampak-nampakkan diri. Wah, lek urusan kuwi kudu aku sing nyeluk, kudu nyeluk aku iku.
Ngono kuwi jenenge nggak humul. Jadi humul itu harus nggak usah menampakkan diri. Nah itu Mbah Yai Memun. Nah saya nggak paham dulu, saya masih kecil dulu. Kalau SMP kalau nggak salah SMP. Terus setelah keluar dari dalam dari rumah beliau, saya tanya dengan mama saya, humul itu apa mas? Humul itu ya tidak menampakkan diri. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika mau menerima Taurat itu disuruh menyendiri. Nah itu dalam ayatnya, ini ayatnya ada dua Pak. Tadi kebetulan saya khotbah juga membahas itu. Jadi wa'atna Musa salasina lailata wa atmamnaha bi asyrin fatamami qaturabihi arba'ina lailah. Itu dalam ayat lain. Sama seperti ini. Jadi ceritanya begini ceritanya. Allah berjanji mau ngasih Taurat, tapi syaratnya Nabi Musa tirakat dulu 40 hari. Nah, sebenarnya tirakatnya itu cukup 30 hari. Pas kebetulan bulan Dzulqa'dah. Jadi dulu menerima awal tirakatnya Nabi Musa itu bulan Dzulqa'dah ini. Sekarang kan Dzulqa'dah ini. Nah, 40 hari, 30 hari deh. Pertama awalnya 30 hari. Lah, pas poso, lah kok Nabi Musa itu siwakan. Jadi malah memasukkan sesuatu ke mulut, meskipun itu hanya siwak, atau kalau kita sikat gigi. Lah itu terus sama Allah, loh posone nggak sempurna, jadi harus nambah. Akhirnya disuruh nambah 10 hari lagi. Dalam ayatnya kan gitu. Wa atmamnaha bi asrin. Saya suruh menyempurnakan 10 hari lagi. Terus fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, itu dalam ayat lain. Kemudian akhirnya miqatu rabbih maksudnya perjanjian urusan tirakat tadi sempurna 40 hari. Lah ini ada hadis yang menerangkan gitu juga. Tamamur ribat arba'una yauman. Itu hadis. Tamamur ribat arba'una yauman. Sempurnane ribat. Ribat itu pondokan. Cara makna Jawa nih. Cara sampean ya awake dhewe tirakat. Jadi wong nyepi tirakat pondokan itu sempurnane 40 hari. Lah itu ketika itu Nabi Musa itu ceritanya ditinggal 40 hari, ada Musa As-Samiri. Ini orang sakti Pak. Ada Musa As-Samiri menciptakan pedet emas. Pedet itu apa bahasa Indonesianya? Anak sapi. Ya iya. Ya enak ya istilah anak sapi, nggak ada istilahnya ini. Betul nggih? Yes, ijel pedet emas. Jadi menciptakan anak sapi dari emas dijadikan sesembahan. Nah ini dalam tafsirnya Musa As-Samiri itu adalah anak zina Pak. Karena ibnu zina waladatu ummuhu fil jabal wa tarakathu li khaufiha min qaumiha. Jadi Musa As-Samiri itu anak zina, dilahirkan ibunya di gunung gara-gara biar tidak didemo masyarakat. Kan kalau konangan selingkuh didemo masyarakat, kalau kita diarak lah istilahnya. Dia akhirnya melahirkannya di gunung. Setelah itu ditinggal anak itu, nangis, si bayi itu nangis. Malaikat Jibril kasihan. Farobahu Jibril wa kana yuskihi min usbuhi labanan. Jadi Jibril kasihan, malaikat Jibril kasihan, akhirnya anak itu dirawat. Terus disusoni dengan ujung jarinya. Jadi kalau ngedot itu pakai ujung jarinya. Jadi ujung jarinya Jibril itu mengeluarkan air susu.